Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Sobat Raja rahimakumullah. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Manusia diciptakan sempurna karena diberikan akal dan pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Penciptaan manusia menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan semata, seperti makan, minum, berkembang biak, dan segalanya yang keinginannya bersifat jasmania. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga di sepanjang hidupnya senantiasa ingkar akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan, kata Allah, manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Sobat Raja rahimakumullah, manusia bisa menjadi seperti malaikat yang hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa seperti hewan yang hanya mementingkan keinginan jasmaninya saja, ataupun bisa seperti setan yang hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk yang terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata dalam dirinya. 4 permata itu disebutkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahiru fi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya, ammal jawahiru fal aql waddin wal haya'u wal amalus solih. Yang artinya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Kedua, agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang layak dan pantas. Agama menjadi pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu. Akal sehat akan mengarahkan kita
dapat menerima agama yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin. Yang ketiga adalah rasa malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun dengan setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yaitu hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan aurat dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Yang kedua, hayaun imaniyun adalah ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ini hanya diberikan pada orang-orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu wajar jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada para sahabat dengan mengatakan, al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah sebagian daripada iman. Malu dalam hal ini misalnya malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan sebagainya. Dan yang keempat, amal soleh. Amal soleh yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang yang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhan yang kadang merugikan orang lain. Sobat Raja rahimakumullah, contoh sederhana yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Maka akibat yang timbul daripada itu bukan amal soleh tetapi justru maksiat. Rasulullah dalam hadis ini juga mengingatkan pada kita akan bahaya yang mengancam empat permata manusia tersebut. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fal ghadabu yazilul aql, wal hasadu yazilud din, wat tama'u yazilul haya, wal ghibah yazilul amalus solih. Yang artinya, marah-marah dapat menghilangkan akal, hasud dapat menghilangkan agama, dan sifat tamak dapat menghilangkan rasa malu, serta menggibah dapat menghilangkan amal soleh. Sobat Raja, itulah empat permata yang ada dalam diri manusia yang seharusnya dijaga agar senantiasa berada di jalan yang benar. Semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi insan pilihan, sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sedikit yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.